Milwaukee Bucks berhasil menjadi salah satu penguasa wilayah timur di musim ini. Tentu hal ini bukanlah sebuah kejutan lagi, karena mereka dipimpin oleh Giannis Antetokounmpo dan Damian Lillard, dua mega bintang ternama di NBA. Namun meski memiliki catatan yang cukup baik di musim ini, Bucks malah memecat pelatihnya dan menggantinya dengan pelatih terkutuk sepanjang sejarah NBA. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bucks di balik layar, dan kenapa pelatih baru mereka mendapatkan julukan seperti itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Milwaukee Bucks memiliki rekor menang kalah 30-13 sebelum memutuskan untuk ganti pelatih. Mereka menduduki peringkat kedua di wilayah timur dan hanya tertinggal 3,5 pertandingan dari posisi teratas yang dipegang Boston Celtics sekarang. Bucks memiliki skuad yang cukup matang. Selain mega bintang Giannis dan Dame, skuad inti mereka juga dilengkapi dengan Chris Middleton dan Brook Lopez yang juga merupakan pemain bintang. Setelah memecat Mike Budenholzer karena hasil playoff yang mengecewakan selama 2 tahun beruntun, bahkan salah satunya adalah kekalahan paling memalukan dalam sejarah NBA, Bucks memulai perjalanannya musim ini dengan menjadikan Adrian Griffin sebagai pelatih baru. Namun setelah 4 bulan musim ini berjalan, Bucks memutuskan untuk memecat Griffin meskipun ia mencatatkan rekor yang bagus. Ini merupakan keputusan yang benar bagi Bucks karena mereka tidak punya pilihan lain. Di awal musim, Griffin ditunjuk sebagai pelatih untuk melanjutkan apa yang sudah dikembangkan oleh Budenholzer. Lalu, sebulan sebelum musim dimulai, Bucks tiba-tiba menukar Jrue Holiday untuk mendapatkan Damian Lillard. Permainan Holiday dan Lillard sangat berbeda, khususnya di sisi defense. Bahkan Lillard sempat dibilang sebagai pemain bintang dengan defense terburuk di musim ini, sangat berbalik dengan Holiday. Griffin pun tidak siap untuk mengganti strateginya. Dan benar saja, skema defense Bucks menjadi hancur. Defensive rating Bucks yang awalnya di peringkat 5 teratas dari 30 tim pada musim lalu langsung hancur hingga 10 terburuk selama dipegang Griffin. Pemain-pemain Bucks mulai frustasi dengan strateginya, dan akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan Griffin. Tanpa lama-lama setelah memecat Griffin, Bucks langsung mendatangkan Doc Rivers sebagai pelatih baru. Dengan skuad Bucks yang bertalenta dan siap menjadi juara ini, mereka mencari pelatih senior yang sangat berpengalaman. Nama Doc Rivers pun merupakan yang terbaik dari kandidat lainnya. Rivers juga sebelumnya melatih Sixers yang merupakan salah satu tim unggulan di wilayah timur, sehingga Bucks merasa bahwa ia dapat memudahkan mereka untuk mengalahkan tim-tim terbaik lainnya. Namun, meski pernah menjadi juara bersama Celtics pada 2008 dan memiliki rekor yang positif secara keseluruhan, reputasi Rivers sebagai pelatih yang cerdas masih diragukan sampai sekarang. Ia selalu mengalami kutukan yang sama sepanjang karirnya sebagai pelatih. Perjalanan Rivers dimulai ketika ia ditunjuk sebagai pelatih Orlando Magic pada 1999. Capaiannya bisa disebut sangat hebat pada saat itu. Setelah kepergian Shaq dan Penny Hardaway dari Magic, mereka tidak memiliki siapa-siapa. Namun Rivers berhasil membawa skuad tanpa tujuan ini hingga mencapai rekor 41-41, peringkat 9 di wilayah timur. Padahal mereka diprediksi menduduki posisi terakhir di NBA. Rivers juga dinobatkan sebagai Coach of the Year NBA musim itu. Seiring berjalannya waktu, skuad Rivers semakin bertabur bintang dengan adanya Tracy McGrady dan Grant Hill yang akhirnya menjadi pemain Hall of Fame. Dan selama 3 musim beruntun, Magic berhasil masuk ke playoff, tapi mereka tidak pernah tembus ke ronde kedua. Parahnya, pada saat berhadapan dengan Detroit Pistons pada 2003, Rivers dan Magic gagal mengalahkan mereka meskipun telah unggul agregat 3-1. Rivers akhirnya dipecat oleh Magic dan ini merupakan awal dari kutukannya di playoff. Setelah bersama Magic, Rivers bergabung dengan Boston Celtics sebagai pelatih. Dan disinilah tempat Rivers bersinar. Dengan kedatangan Kevin Garnett dan Ray Allen, ditambah dengan sang bintang Paul Pierce dan Rajon Rondo, Celtics akhirnya keluar sebagai juara pada 2008. Setelah mengalahkan Kobe dan Lakers dengan skor agregat 4-2. 2 musim berikutnya, Celtics kembali ke babak final dan mereka berhadapan dengan Kobe dan Lakers lagi. Celtics juga sempat unggul 3-2 atas Lakers, namun akhirnya mereka harus kalah dalam game 7 karena Rivers tidak bisa menyesuaikan strateginya secara langsung dengan kondisi di lapangan. Kutukan ini terjadi lagi pada 2012 saat Celtics bertemu dengan LeBron James dan Miami Heat di final wilayah timur. Celtics lagi-lagi sudah unggul 3-2, tapi entah bagaimana mereka kalah di 2 pertandingan berikutnya dengan jarak skor lebih dari 10 poin. Sangat memalukan. Setahun kemudian, Celtics memindah Rivers ke LA Clippers. Di sini, ia sudah punya talenta-talenta spesial seperti Chris Paul, Blake Griffin, dan DeAndre Jordan yang kemudian dikenal sebagai julukan Lob City. Namun, tetap saja Rivers tidak bisa membawa mereka hingga menjadi juara. Bahkan final wilayah barat pun tidak bisa mereka tembus. Di game 5 ronde kedua playoff 2014 melawan OKC Thunder, Clippers sudah unggul 7 poin dengan sisa waktu 43 detik. Dan ya, Clippers tetap kalah di pertandingan ini. Kutukan Rivers pun terulang lagi musim berikutnya. Clippers sudah unggul 3-1 atas Rockets di ronde kedua, namun akhirnya malah mereka yang dipulangkan Rockets. Lagi-lagi Rivers gagal untuk menyesuaikan strategi timnya, khususnya di kuarter 4.
Seiring berjalannya waktu, Paul dan Griffin mulai tidak suka dengan Rivers, dan akhirnya mereka keluar dari tim. Reputasi Rivers sebagai pelatih pun makin menurun. Namun 2019, hal ini terjadi. Beautiful pass, the ring with the bucket. The most points in a playoff game with 100 and for the Clippers. Wild shot. He said it right now with the turnovers. He's not happy with the Warriors play. This is Lou Williams. An open shot will do it. A remarkable comeback. Rivers berhasil membawa Clippers mencuri kemenangan di kandang Warriors di ronde pertama playoff setelah tertinggal hingga 31 poin. Ini merupakan rekor comeback dengan jarak skor terjauh sepanjang sejarah playoff NBA. Clippers dianggap sebagai tim kuda hitam pada saat itu. Mereka tidak punya pemain bintang sama sekali, namun ternyata mereka bisa masuk playoff. Sama seperti tim pertama Rivers saat bersama Magic pada 2000 lalu. Hal ini membuat nama Rivers menaik lagi. Setelah dikalahkan Warriors di playoff 2019, Clippers langsung mendatangkan Paul George dan Kawhi Leonard. Mereka pun langsung diprediksi menjadi calon juara NBA. Dan ketika sudah di playoff, cerita yang sama terulang lagi. Clippers sudah unggul agregat 3-1 dari Nuggets di ronde kedua playoff, tim kuda hitam musim itu. Namun Nuggets berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3, dan inilah yang terjadi. He's playing Utah. Kawhi Leonard, 3-pointer will go. Harrell trying to George against Murray. Drives, double teamed. Up top to Green, throws it away. Now it's Lou Williams. Kicks it up top to George. Just straight on three. In and out. They've gotten a number of second shots, though. George, way off. Hits the side of the backboard. 36 for Murray. Jokic on the steal, ahead to Grant. Parahnya lagi, Clippers sempat unggul lebih dari 15 poin di game 5 dan 6. Mereka sudah memiliki 2 kesempatan untuk menyudahi seri ini. Namun Clippers masih saja gagal, bahkan mereka kalah hingga 15 poin di game 7. Rivers dan George saling menyalahkan atas kekalahan besar ini, dan Rivers yang akhirnya dipecat oleh Clippers. Rivers akhirnya pindah ke Philadelphia Sixers. Rekor buruk Rivers di playoff nampaknya sudah cukup banyak, dan siapa sangka ia makin memperparah rekor itu bersama Joel Embiid, Ben Simmons, maupun James Harden. Di ronde kedua playoff 2021, Sixers menjadi satu-satunya tim selama 25 tahun terakhir yang kalah di 2 pertandingan beruntun meski sudah unggul lebih dari 18 poin. Dan Rivers masih saja kalah di game 7. Meski banyak orang yang menyalahkan Ben Simmons di seri itu, namun di detik ini banyak juga yang sudah tidak terkejut lagi kalau Rivers tidak bisa membawa timnya untuk menang di game 7. Hal serupa terjadi lagi pada 2023 lalu, dan kali ini Sixers kalah hingga 24 poin dari Celtics. Sixers langsung memecat Rivers 2 hari setelah pertandingan tersebut. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan betapa jeleknya Rivers sebagai pelatih saat ini. Ia telah menyanyiakan keunggulan 3-1 hingga 3 kali dalam karirnya. Selain itu, Rivers mencatatkan rekor menang kalah 6-10 di game 7 playoff sepanjang karir juga, terburuk dalam sejarah kepelatihan NBA. Ia memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan dirinya, namun selalu gagal lagi. Dan sekarang Rivers mendapatkan kesempatan lagi bersama Bucks. Kali ini, Rivers harus semakin berhati-hati dengan setiap langkahnya. Perjuangan Bucks sangat serius untuk menjadi juara musim ini. Mereka bahkan langsung memecat pelatihnya pada pertengahan musim hanya karena beberapa ketidaksesuaian. Sebenarnya mendatangkan Rivers pun juga bukan pilihan yang paling benar karena rekor karirnya yang buruk terutama di playoff. Namun setidaknya sebagai pelatih senior, Rivers dapat memimpin Bucks untuk fokus kepada satu tujuan, yaitu menjadi juara. Selain itu, Rivers mungkin bisa saja memperbaiki skema defense mereka yang hancur di musim ini. Aspek ini sangatlah penting untuk memasuki playoff nanti. Meskipun offense mereka sangat dominan, sama saja jika defense-nya lemah. Bisa saja mereka langsung kalah di ronde pertama seperti musim lalu. Mari kita lihat performa Bucks musim ini dengan Rivers. Apakah mereka berhasil memenuhi ekspektasi untuk jadi juara, atau kutukan Rivers akan muncul lagi dan capaian mereka ya gitu-gitu aja. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.